sejak kecil kita SD itu udah dilatih untuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Tapi cengin Al-Fatihah. Kayak ngono dari sini. Iya. Jadi gini Al-Fatihah, ya. Mungkin bisa dikatakan 99% semua umat muslim itu bisa baca Al-Fatihah ya kan. Ya, tapi hanya beberapa yang bisa baca dan hanya beberapa yang tahu artinya, maknanya, dan ada yang beberapa juga yang ngejalanin dari isinya itu. Ya. Nah, kita kupas dari pertama dulu. Menurut Bapak Ali nih, inti dari Al-Fatihah itu sendiri apa sih yang disampaikan? Terkait surat Al-Fatihah itu, Yus, Nabi Muhammad tuh begitu dapat surat ini, Al-Fatihah dengan 7 ayat ini, itu Nabi Muhammad SAW tuh gembira. Ini adalah hadiah dari Allah untuk umatku gitu kira-kira. Jadi ada beberapa ayat yang memang ketika turun, beberapa surat ketika turun itu Nabi Muhammad SAW senang. Kayak misalnya turunnya akhir surat Al-Baqarah, ya kan? Rabbana wala tu'akhidna gitu. Innasina au akhtana. Nah, itu sampai akhir ayat itu Rasulullah itu seneng banget nerima ayat itu. Itu hadiah dari Allah. Itu kan semacam kalimat pengampunan yang diajarkan Allah yang supaya dibaca, dipakai oleh umatnya Nabi Muhammad agar dosa-dosanya terampuni. Berarti surat Al-Fatihah ini benar-benar meringankan gitu ya? Iya, ini anugerah dari Allah. Ini kalam Allah yang Allah turunkan, diperuntukkan 3. Nah, menurut hadis ini 3 itu haknya Allah. 3 ayat ini. 3 ayat itu haknya hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad. Baru 6 dong. Satu lagi. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim awal surat, disebutnya awal surat gitu. Jadi 3 ini haknya Allah, 3 itu haknya hamba-hambanya. Jadi kalimat itu kayak orang tua mendiktekan ke anak kecil, kamu ngomong gini ya gitu. Nah, ini kamu pakai kalimat ini kalau ada urusan dengan aku gitu loh. Kasih rutenya lah ya. Dikasihlah kalimatnya didiktekan, kalimat kayak didiktekan untuk kita pakai gitu. Jadi kaidah bahasanya seperti itu. Nah, Al-Fatihah ini kan belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat dulu ada turun ayat-ayat, tapi tidak seperti Al-Fatihah ini. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau itu sangat gembira karena Allah sendiri yang ngasih tahu bahwa belum pernah umat manusia diberikan pesan ini kecuali umatnya Nabi Muhammad berupa surat Al-Fatihah ini. Makanya kita harus pay attention, Yus. Kita harus benar-benar perhatikan ini, cari artinya, maknanya ya kan, kemudian kalau bisa diamalkan. Benar. Dalam sholat kayak gitu ya. Nah, kita awali dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagian pernah kita bahas waktu kita di konten hakikat basmalah, ya kan, itu pernah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ini dari 3 ayat ini Allah itu memberikan, mendeklarasikan sifatnya itu sebenarnya sifat-sifat cinta, Yus. Alham segala puji. Bentuknya itu berarti abstrak ataupun material. Lebih kepada material abstrak. Alham segala puji-pujian, pokoknya segala sanjung puji lillah, itu milik Allah sesungguhnya. Jadi kalau ada benda-benda atau energi atau apa yang sangat berguna buat kita, membantu hidup kita, sangat bermanfaat buat hidup kita, itu sesungguhnya yang nyiptain itu ya Allah gitu loh. Jadi kalau kita mau muji, wah si ini ganteng, iya, tapi ketika kita muji dia, kita hakikatnya harus sadar kegantengan orang itu atau kecantikan orang itu yang kita puji itu sesungguhnya pemberian Allah, milik Allah gitu. Hakikatnya kita harus paham. Even kita ketika kita memuji orang, kita harus
paham hakikatnya bahwa itu ciptaan Allah juga. Makanya disebut alham lillahi rabbil alamin. Nah, alham ini menarik, Yus. Dia satu akar kata dengan nama Muhammad, Ahmad. Makanya nama Ahmad atau Muhammad tuh yang terpuji. Nah, gue bilang Allah mendeklarasikan sifat cintanya karena ada sekarang berkembang pemahaman katanya Islam itu agama kekerasan, agama yang arogan, agama yang tidak penuh cinta. Nah, ini keliru, sangat keliru. Padahal mas sebaliknya ya. Yang ngomong ini saya jamin belum pernah belajar Al-Quran. Karena kata berikutnya Rob itu adalah makna cinta, Yus. Rob itu berarti pendidik, perawat, pembina, penjaga. Tunjuk. Ya. Enggak, Rob itu penjaga, pembina, perawat, pendidik. Jadi cinta juga harus punya konsep, Yus. Ya, cinta itu apa sih? Kan harus ada jelas konsepnya. Nah, di sini diberikan konsep cinta. Pertama, kalau lu cinta, bukti lu cinta kepada sesuatu, misalnya kita ambil contoh konsep cinta antara bapak dan anak, maka konsep cinta yang paling baik itu bagi orang tua kepada anak adalah mendidik, menjaga, merawat, membina gitu. Kalau cinta sama pasangannya Sama, sebab suami punya tanggung jawab mendidik istrinya, ya gak? Jadi inilah konsep cinta yang justru clear, nggak ngawang-ngawang, nggak cuma cinta itu apa kan, mesti konkret kan konsepnya. enggak, kalau kata teman saya cinta itu tai kucing. Ya itu untuk ngeritik orang yang ngomong-ngomong cinta, Oh, iya, tapi betul, menyalahgunakan kata cinta itu sendiri demi kepentingannya pribadi kan. Ya, benar. Nah, dialah yang mendidik, merawat, menjaga, ya kan, membina alam semesta ini. Kadang ada orang lucu malah menuhankan semestanya. Iya ya. Iya, padahal semesta itu yang bikin juga Allah. Ya, yang ini ada di suatu daerah, menurut saya itu salah kaprah. Dia ada acara katanya syukuran laut, katanya laut yang telah memberikan ikan limpah ruah. Dia itu tiap tahun dan adat itu sampai sekarang masih ada. Saya nggak sebutin nama daerahnya. Iya, artinya kalau mau bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Cara bersyukurnya ke laut bagaimana? Menjaga kelestarian, kebersihan laut, jangan dirusak lautnya kan gitu. Jangan buang Konsepnya sampah mesti sembarangan. ya, jangan buang sampah ke laut. Itu kan konsep yang konkret, yang nyata gitu loh. Kemudian masuk deklarasi ayat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah dua sifat yang Allah deklarasikan yang dia miliki. Itu kan juga kualitas cinta, Yus. Ar-Rahman itu artinya pengasih, welas asih, maha welas asih. Rahim artinya penyayang. Rahman, Rahim itu akar katanya sama. Huruf ro, ha sama mim itu dia bermakna cinta. Cinta juga. Gitu ya. Nah, yang paling konkret dari huruf ro, ha sama mim ini menjadi kata rahim. Ibu mengandung anaknya, anaknya nggak berdaya apa-apa, nyusahin malah jadi beban, Iya. tapi tetap dijaga, dirawat sampai dia bisa lahir. Nah, inilah rahim yang ada dalam perempuan itu sama. Itulah bentuk konkret dari huruf ro, ha, mim disebut rahim. Itu dari bahasa Arab juga. Jadi agama ini, din ini yang kita sekarang yakini, dia harus berlandaskan Rahman, Rahim, ulas asih dan sayang. Dia harus jadi konstitusi Yus dalam kehidupan kita. Misalnya dalam aspek ekonomi, dagang Yus, kalau nggak ada aspek Rahman, Rahim, dia jadi brutal Yus. Siapa yang modalnya besar nginjak yang modalnya lemah, ya kan? Monopoli. Yang bego dalam jual beli dibohongin. Ini bahayanya aspek ekonomi tanpa dilandasi Rahman Rahim. Dalam aspek politik misalnya, kalau tanpa didasari Rahman Rahim pasti ada pertentangan, pasti ada konflik politik, pasti ada sakit hati dan dendam,
Ya kan kita tahulah politik Indonesia misalnya atau politik luar negeri kan banyak melahirkan sakit hati, dan bahkan yang paling parah, politik tanpa dilandasi Rahman Rahim itu bisa memicu perang, menciptakan perang. Bahkan kalau diurut tuh dunia kita ini sebenarnya dunia perang aja gitu. Perang pasti terjadi karena tidak dilandasi Rahman Rahim tadi. Makanya tuduhan bahwa agama Islam itu bukan tidak berlandaskan cinta itu keliru. Bahkan yang paling konkret, Al-Quran itu memberikan bahkan cinta yang contohnya paling konkret. Tapi kan orang non muslim ini taunya ya kan ada apa gitu, demo orang Islam demo gitu kan. Iya. Kesannya kan yang nggak tahu kan Islam kok begini ya, Ya, yang nggak maksudnya tahu. jangan menilai satu ajaran agama itu berdasarkan ulah pemeluknya, kelakuan pemeluknya. Jangan, makanya jangan ada loh orang kelihatan baik-baik tapi ajarannya jahat. Ajarannya salah. Ajarannya salah. Ada yang kelihatannya jahat padahal ajaran yang dia yakin itu benar gitu. Bagus gitu. Nah, ini jangan tertipu. Kita harus belajar dari sumbernya langsung ajarannya ini gitu loh. Benar-benar. Terus dalam aspek hukum misalnya, kalau tidak dilandasi Rahman Rahim, bahaya aspek hukum ini. Bisa jomplang ya. Iya, bisa menciptakan ketidakadilan, perasaan tidak puas gitu loh. Ya, perasaan dizolimi, perasaan tidak adil gitu loh. Makanya Rahman Rahim ini disebutkan, dan menurut tafsir umum ulama, setiap membaca Al-Qur'an harus diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda bahwa agama kita berlandaskan cinta, harus berlandaskan Rahman Rahim tadi gitu loh. Ya benar-benar. Dalam segala aspek kehidupan harus berlandaskan ini. Itu makna yang kita bisa ambil dari Al-Fatihah ini gitu loh. Nah, kemudian di terakhirnya Maliki Yaumiddin. Kok terakhir li? Ujuk-ujuk li? Ini hak Allah. Terakhir yang hak Allah. Ya, benar-benar. Malik itu raja, pemilik kerajaan. Malik. Malaikat juga asal katanya dari malaka ini, Malik. Malak itu kan kerajaan. Bukan malak di tengah jalan ya. Malak itu mah nodong. Jadi Allah mendeklarasikan kalau dia raja. Raja di raja. Jadi Malik itu penguasa yang tidak ada penguasa lagi di atasnya. Gitu. Jadi Mau di dunia nyata, dunia gaib ya. dia pantas menjadi zat yang kita cintai, kita tunduk, kita takluk kepadanya karena dia memang punya kualitas sebagai raja di raja. Tidak ada lagi yang lebih berkuasa dari dia. Bahkan yang setara kekuasaannya dengan dia, dengan Allah itu nggak ada. Dan kan setara di Nanti separuh juga nggak ada li. Kita akan bahas di surat Al-Ikhlas nanti soal ilmu berikutnya. tauhid. Berikutnya kita akan bahas itu. Jadi dia adalah raja di raja. Yaumiddin, yaum itu masa artinya. Masa. Bisa juga hari, bisa juga masa. Kalau hari kan kalender ya, Ya. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam lapor. yang berwajib tamu harap lapor gitu kan. Ya itu bisa juga disebut yaum, tapi yaum di sini adalah ditambahkan di belakangnya ada din. Nah, agama kita juga disebut din. Din itu seperangkat keyakinan, seperangkat aturan, seperangkat ritual. Jadi dia din itu adalah tuntunan yang lengkap. Jadi ini lebih tepat ketika kita misalnya dibanding kita pakai kata agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak gama kacau. Tidak kacau. Din berarti dia ada punya seperangkat nilai-nilai spiritual, seperangkat aspek-aspek ritual. Kemudian hukum, ada hukum-hukumnya jelas gitu, disebut din. Nah, dalam tafsiran umum ulama, Yaumiddin ini maksudnya hari di mana din itu ditegakkan. Jadi yang bohong-bohong, yang dulu ngaco-ngaco, ini nggak bisa lagi. Lu Iya. pasti dibuka. Yang ngaco-ngaco Diadili ya. diadili habis-habisan di situ. Jadi Nggak ada yang dialah- luput satupun. makanya di Al-Quran diterjemahkan Maliki Yaumiddin itu sebagai raja hari pembalasan, penguasa hari pembalasan, di mana dulu orang bisa lari dari tanggung jawab, nipu orang, bunuh orang, tidak diadili, tidak dapat hukuman. Nah, di situ dapat hukuman.
Nah, di Hukuman situ yang benar-benar adil ya. Nah, benar-benar adil gitu loh. Jadi hati-hati, ini juga pesan kepada manusia-manusia yang merasa bisa lolos dari hukuman dunia. Nah, ayat ini memberitahu kalau lu aneh-aneh macam-macam, lu jangan pikir bisa lolos, karena ada hari di mana penguasa ini yang kita sebut Malik ini, Allah ini akan menenteng lu, tanggung jawab lu gitu. Nah, ini juga pesannya di surah Al-Fatihah bisa kita tangkap seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Hanya kepada iyyaka, hanya kepadamu na'budu, penghambaan kita, ketundukan kita. Ini Allah ajarkan kalimat ini untuk kita. Ucapkan kalimat ini. Diulang-ulang supaya kita tahu maknanya. Na'bud itu berarti kan penghambaan kita, ketundukan kita, kepasrahan kita kepada Kak ini kan merujuk tadi Malik Yaumiddin. Kata sebelumnya yang dimaksud Malik Yaumiddin itu ya bismillah Allah tadi. Nah, itu ilmu bahasanya seperti itu. Jadi ini juga penting. Di ayat selanjutnya iyyaka nasta'in. Iya, karena stain. Jadi kita nih minta tolong hanya pada Dia. Itu sebuah dibilang sombong ya sombong. Makanya disebut kesombongan hanya milik Allah. Iya. Selendang Allah gitu ya. Selendang Allah. Kenapa? Gua kasih tahu lu kalau mau menghamba pada gua aja. Kalau lu mau minta tolong, ada kesulitan apapun, mintanya sama gua aja. Nah, ya. Itu kan kalimat yang berat, Yus. Mana ada manusia bilang, kalau lu nggak punya uang, lu ngomong aja sama gua. Iya, kalau cuma ngomong sama 1-2 orang, bisa dia ngomong sama semua orang kayak gitu. Nggak bisa, hanya Allah yang sanggup. Makanya kalimat iyyaka nasta'in itu nggak ada satupun manusia yang bisa, nggak ada. Nggak ada ya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam satu riwayat Berasa mau kaya. memberi makan semua semua makhluk Allah, nggak bisa. Iya, Gagal. dia saking berasa mempunyai semua Wah, gitu berasa ya. paling kaya, duitnya nggak ada serinya. Dia malah nantangin Tuhan itu Merasa sanggup ngasih makan Iya. makhluk-makhluk Tuhan. Kata Allah, silakan ke laut, ketemu ikan nun, selesai semua yang dia masak, dia habisin, terus ikannya masih bilang masih lapar. Habis itu langsung istighfar dia. Langsung sujud Nabi Sulaiman. Berarti iyyaka nasta'in ini kalimat yang luar biasa. Itu Nabi Sulaiman ya, maksudnya istilahnya mungkin dikatakan orang paling kaya di bumi ini ya, yang pernah ada ya. Pada masanya. Iya, pada Iya. saat itu ya. Jadi jangan anggap enteng iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ini. Gitu loh. Itulah makna tersirat yang bisa kita dapat gitu. Yang kita jelasin tadi, panjang. Karena ini durasi jadi kita percepat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu hasil katanya huda, petunjuk, satu akar kata dengan hadi. Bisa juga hadiah. Kalau kita memberi orang sesuatu itu untuk melunakkan hati orang supaya hatinya lunak, itu hadiah. Jadi petunjuk itu ihdi, berilah kami petunjuk lah gitu. Tunjukilah kami gitu artinya. Ihdina. Nah itu kan kami. Jamak kami, ihdina kami. Sirat itu adalah sebuah jalan yang lurus, jalan yang lebar. Berapapun orang ada di situ nggak akan penuh sesak. Jadi jalannya sangat lebar dan dia lurus-lurus aja, lurus. Kalau belok-belok, jalannya kecil, belok-belok, istilahnya dalam Al-Quran itu sabil. Tapi kalau sirat itu jalan yang lebar tapi lurus. Nah, tenggorokan kita juga bisa disebut sirat karena dia lurus. Nah, mustaqim itu berarti yang benar-benar lurus, benar gitu, lempeng. Jadi tunjukilah kami jalan. Sirat itu adalah bendanya, mustaqim itu nilai-nilai spiritualnya. Gitu. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat. Alaihim, nikmat kepadanya. Him berarti kan banyak, lebih dari satu. Jadi Allah ternyata pernah memberi nikmat kepada orang-orang. Siapa orang-orang yang dimaksud? Dalam tafsiran Jalalain, kitab tafsir Jalalain atau kitab tafsir lainnya, kata an'amta alaihim ini berarti
para nabi, para ulama, syuhada, orang-orang soleh. Lu tahu gak Yus, kesamaan apa nikmat yang Allah berikan kepada para nabi, wali Allah, pada alim, ulama, kepada syuhada, kepada orang-orang yang beramal soleh? Apa nikmat yang punya persamaan di antara kriteria orang-orang yang Allah beri nikmat? Apa? Iman. Biarpun levelnya beda imannya. Iya, iman, nikmat iman ini. Jadi yang gua tangkap adalah siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ingat ya, Islam itu bukan hanya berawal dari era Nabi Muhammad SAW saja. Islam itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam bahkan gitu loh. Nah, era Nabi Muhammad adalah syariat Islam, era Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad yang sudah disempurnakan Islamnya sesuai dengan perkembangan manusianya. Nah, inilah yang gue maksud siratal ladzina an'amta alaihim, itu nikmat iman, nikmat Islam. Yang dimaksud itu bukan nikmat cuma sekedar harta gitu loh, jabatan atau perhiasan atau anak-anak, bukan. Ini nikmatnya nggak apa namanya? Iya, nikmat dekamen nikmat itu nikmat yang umum yang diterima oleh para nabi, diterima alim ulama, diterima para syuhada, diterima para yang beramal soleh. Itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai, dibenci. Ternyata ada manusia-manusia yang dibenci Allah. Biarpun mereka kelihatannya senang gitu. Yaitu orang yang melemparkan iman, membuang iman. Itu dimakdub sama Allah. Imannya taruh dulu lah kalau lagi dagang gitu ya. Iya, dia menolak Allah, menolak kekuasaan Allah, dimakdub dia itu. Siapapun manusia yang menolak Allah, kekuasaan Allah, itu pasti dimakdub, dimurkai, dibenci, tidak disukai. Artinya makdub itu. Kemudian walad dolin, ada juga orang yang tersesat, diberi nikmat tapi tersesat. Dia menggunakan nikmat itu dengan cara yang keliru. Yaitu tadi, nikmat itu banyak, nikmat itu, tapi yang punya kesamaan nikmat dari Allah yang diberikan kepada Nabi, yaitu nikmat iman. Sama kita itu nikmat iman, nikmat Islam. Nah, itulah singkatnya. Sebenarnya tafsirnya kalau mau sangat panjang karena kita terbatas durasi, jadi kita persingkat dan waktu zuhur udah masuk. Udah masuk. Oke teman-teman, kita itu tadi penjelasan dari Bapak Ali tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah bener li ya? Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah ya. Oke Bapak Ali, kesimpulan dari isi pesan ini apa Bapak Ali? pesan ini dari surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Kalau kita maknai kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat luar biasa, memberi kita informasi yang sangat banyak, memberi kita ketenangan, dan dia dibaca berulang-ulang. Jika dibaca pahalanya sangat besar gitu, dan dia menjadi bacaan wajib ketika kita sembahyang, ketika kita sholat gitu. Inilah hebatnya surat Al-Fatihah. Jadi dibacalah terus menerus di dalam waktu senggang, kemudian dihayati, dimaknai, kemudian diamalkan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bapak Ali Muhammad. Pesan saya, semoga kalian selalu diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nggak ada nikmat senikmat itu. Oke teman-teman, bye. Assalamualaikum.